Shalom, selamat pagi, siang, sore, atau malam Bu Yuni. Perkenalkan nama saya Clara Widiana Ruwana dengan NIM 010512220124 dari kelas Kemahiran Hukum dari absen 10 ingin menjelaskan tentang analisa konsultan hukum pasar modal sebagai tugas UAS mata kuliah etika profesi hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kasus dan dalam kasus ini, saya memposisikan diri sebagai konsultan hukum pasar modal. Kasusnya yaitu sebuah perusahaan investasi besar PT Investasi Maju sedang menghadapi kendala dalam proses persetujuan untuk melakukan penawaran umum saham atau IPO atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Proses persetujuan ini telah berlarut-larut dan perusahaan merasa frustasi karena IPO ini penting bagi penggalangan dana untuk ekspansi bisnis mereka. Dalam upaya untuk mempercepat proses, perusahaan menghubungi sebuah firma hukum yang memiliki spesialisasi dalam hukum pasar modal. Firma tersebut menugaskan seorang konsultan hukum pasar modal, yaitu saya sendiri, untuk menangani kasus ini. Selama proses konsultasi, salah satu eksekutif PT Investasi Maju yaitu Bapak Budi mengusulkan kepada saya untuk memberikan imbalan kepada pejabat terkait di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar persetujuan IPO segera diberikan. Bapak Budi berargumen bahwa ini adalah satu-satunya cara agar proses bisa dipercepat, mengingat birokrasi yang kompleks dan prosedur yang memakan waktu yang lama. Sebagai konsultan hukum pasar modal, terikat oleh kode etik yang mewajibkan mereka untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap transaksi pasar modal. Memberikan atau menerima imbalan yang tidak etis atau suap untuk mempercepat proses persetujuan IPO merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik ini. Dalam kasus ini, saya harus menolak tawaran Bapak Budi karena tindakan tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga melanggar hukum pasar modal yang mengatur tentang transparansi dan keadilan dalam proses persetujuan IPO. Memberikan suap atau imbalan kepada pejabat publik atau terkait dengan transaksi pasar modal adalah tindakan yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana yang serius baik bagi pemberi maupun penerima suap. Saya dan PT Investasi Maju dapat dikenakan tuntutan hukum yang berat jika terlibat dalam upaya pemberian suap kepada pejabat OJK untuk mempercepat proses persetujuan IPO mereka. Selain sanksi pidana, saya sebagai konsultan hukum juga beresiko kehilangan lisensi profesi sebagai konsultan hukum pasar modal dan reputasi firma hukum yang dapat tercemar. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari klien lain dan penurunan bisnis yang signifikan. Dalam menangani kasus ini, saya harus dengan tegas menyarankan kepada PT Investasi Maju untuk tetap mematuhi semua prosedur dan persyaratan hukum dalam proses persetujuan IPO. Ini termasuk memastikan semua dokumen dan informasi yang diperlukan lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di OJK. Firma hukum dapat membantu dengan memberikan konsultasi mengenai strategi yang sah untuk mempercepat proses persetujuan IPO, seperti memastikan semua persyaratan administrasinya terpenuhi dan melakukan komunikasi yang terbuka dan transparan dengan OJK. Sebagai kesimpulan, dalam profesi konsultan hukum pasar modal, menjaga integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum adalah kunci utama. Meskipun tekanan dari klien untuk mempercepat proses benar, konsultan harus tetap mematuhi kode etik profesi dan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, saya harus menolak tawaran suap dari PT Investasi Maju dan mencari solusi yang legal dan etis untuk mempercepat proses persetujuan IPO mereka. Sekian video saya mengenai analisa konsultan hukum pasar modal. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.